Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Iya benar, perintah pertama dan terutama Tuhan kepada manusia adalah bekerja, bukan beribadah. Perintah ini sudah terlalu lama diabaikan, sehingga manusia hidup dengan tidak mengutamakan yang terutama. Kejadian pasal 2 ayat 4-5 berkata, "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu." Perhatikan, bumi sudah diciptakan, akan tetapi tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Mengapa? Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah, karena belum ada manusia yang mengusahakannya. Belum ada pengelola, pengatur, atau manajer, administrator yang mengusahakan kehidupan di bumi. Perhatikan baik-baik, pertumbuhan dan perkembangan mandek, ketika manajer, administrator tidak ada. Jadi, sangat jelas, sebagai wakil Tuhan untuk mengusahakan kerajaan dan kebenarannya diterapkan di bumi, tugas manusia adalah bekerja, dengan bekerja itulah manusia beribadah, berdoa, menghidupi pujian dan penyembahan. Sebab yang dimaksud oleh Tuhan dengan bekerja, bukan sekedar melakukan sesuatu, tetapi menjadi manajer kerajaan sorga. Jadi antara bekerja dengan beribadah, bukan aktivitas yang terpisah. Dengan kata lain pekerjaanmu itulah doa dan ibadahmu, karena kamu adalah rumah Tuhan, bait Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, "Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia." Maka terapkanlah manajemen kerajaan sorga. Warnailah dunia dengan pelayanan prima atau excellent service. Camkan baik-baik, terminologi bekerja yang dimaksud Tuhan, adalah terminologi manajemen. Berarti bekerja sebagai manajer, yaitu mengadministrasikan pertumbuhan dan perkembangan, membangun secara teratur dan berkelanjutan, bukan pengrusakan alam, bukan eksploitasi alam, bukan bekerja secara semrawut, tidak disiplin, ala kadarnya. Tugas manajemen juga membuat dan mengusahakan pelipat gandaan, intensifikasi, multiplikasi, sehingga bumi menghasilkan hasil yang berlimpah untuk kebutuhan semua warga kerajaan dan makhluk hidup lain penghuni bumi. Kembali ke topik awal, motivasi dan tujuan semula Tuhan menjadikan manusia adalah mengusahakan bumi sebagai perluasan kerajaan sorga. Dan itu dikerjakan dengan mengelola bumi beserta dengan segala isinya dengan menerapkan prinsip manajemen kerajaan sorga, yaitu keteraturan, ketertiban, pemberdayaan, pelipat gandaan dan pelestarian bumi. Namun karena perintah ini dilupakan, atau sengaja dilupakan dan diabaikan, sehingga tidak dikerjakan, atau setidaknya disalah mengerti, alhasil yang terjadi adalah anak-anak kerajaan justru mengurung diri ke dalam rutinitas yang nihil makna, namun syarat aktivitas, yang disebut dengan nama ibadah. Dengan kata lain, sibuk namun tidak produktif, dan semakin terpisah dari kehidupan nyata. Padahal perintah berikutnya dari Tuhan Yesus adalah menjadi garam dan terang dunia. Bukan memisahkan diri, dan menerangi diri sendiri. Itu namanya egois. Lihat, karena anak-anak kerajaan gagal atau abai mengerjakan perintah pertama ini, akhirnya penguasa dunialah yang mengerjakannya. Dan mereka benar-benar mengeksploitasi dan merusak bumi, demi agenda mereka. Di sisi lain, ibadah di gereja sebagian besar semakin tidak menarik, karena yang dibicarakan atau diajarkan bukan lagi apa yang diperintahkan Yesus Kristus. Sudah saatnya anak-anak kerajaan kembali ke cetak birunya yang sejati. Coba perhatikan, manusia menciptakan aneka jenis aplikasi dan platform teknologi. Mereka bersedia menginvestasikan waktu, pikiran,
tenaga dan uang untuk melakukan riset dan pengembangan. Hasilnya, melalui teknologi, sangat banyak tugas dan pekerjaan harian yang terbantu. Menghemat banyak waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Dan sebagian besar dari aplikasi teknologi itu, kita bisa pakai secara gratis. Contohnya Google, Facebook, ChatGPT dan masih banyak yang lain. Lalu, apa yang dihasilkan oleh orang yang sibuk beribadah? Ironisnya justru tidak sedikit anak-anak kerajaan yang anti terhadap teknologi dan menuduh teknologi sebagai buatan antikris. Bekerjalah sungguh-sungguh di pos penjagaanmu. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Dan jadilah produktif. Sediakanlah kebutuhan bagi sesama. Bukan berdoa minta mujizat, sambil bermalas-malasan atau menganggur. Ingat, Tuhan mencari manajer yang rajin dan handal. Sebenarnya jika ditelusuri lebih mendalam, akar dari penjajahan atau kolonialisme yang merajalela di era negara kerajaan hingga perang antar negara yang terus berlanjut di era modern, hingga saat ini, adalah perang memperebutkan dan menguasai sumber daya alam. Akibatnya, 90% dari hasil bumi, atau kekayaan alam, dikuasai oleh tidak lebih dari 10% populasi manusia di bumi. Mereka inilah yang mengendalikan atau mengontrol, mengatur, menentukan harga komoditas utama kebutuhan manusia di bumi. Mereka inilah yang duduk di puncak piramida penguasa perekonomian dunia. Padahal sesungguhnya, jika dikelola dengan manajemen kerajaan sorga, hasil bumi yang disediakan Tuhan di perut bumi ini, lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Bahkan hidup berkelimpahan. Namun akibat dari kegagalan anak-anak kerajaan mengerti perintah Tuhan, akhirnya terjadilah kelaparan di belahan bumi tertentu, dan sebaliknya kelimpahan di tempat lain. Bahkan terjadi pemborosan dan foya-foya di beberapa bagian bumi yang lain lagi. Dalam lingkup yang lebih kecil juga terjadi hal yang sama. Pada umumnya penderitaan, stres dan kekurangan sering terjadi akibat dari mengabaikan perintah pertama, mereka hidup malas dan tidak teratur. Mengabaikan prinsip-prinsip manajemen dan administrasi yang benar. Itulah sebabnya ribuan tahun yang lampau, melalui Nabi Hosea, Yahweh Elohim, Tuhan yang Maha Pengasih berfirman, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Dan bahkan menolak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dalam terminologi Ibrani, sama artinya dengan bodoh. Bodoh sama dengan kegelapan. Itu artinya umat kerajaan bisa saja binasa, karena bodoh. Bukan karena iblis atau setan. Kebodohan adalah pintu masuk iblis. Iblis selalu memakai orang bodoh menjadi anak buahnya untuk menyebarluaskan kebodohan dan kesesatan di antara umat manusia. Sehingga yang salah dianggap benar dan dibenarkan. Sedangkan yang benar diragukan, diejek dan menjadi salah. Kerajaan setan adalah kerajaan kegelapan. Sedangkan anak-anak kerajaan seharusnya berada di kerajaan terang. Jadi, Anda lihat, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, bukan hanya tentang hal rohani, tetapi menyangkut semua aspek atau bidang kehidupan manusia dalam negara yang berdaulat. Yaitu mencakup aspek fisik, aspek psikologis, dan aspek rohani. Juga hidup harmonis dengan alam, dengan sesama dan terutama dengan Tuhan. Dan harus diingat, keluarga pertama itu ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden adalah spot di mana Tuhan memberi perhatian sepanjang waktu. Jadi Taman Eden adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah habitat alami di mana anak-anak kerajaan seharusnya hidup dan berkarya. Maka, dalam praktek kehidupan nyata, anak-anak kerajaan harus memiliki waktu khusus, bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan secara intim dan personal, selain di tempat kerja.